Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Malgrisa, selamat datang di podcast Ramah Ramadan Menggapai Hidayah episode ketiga. Tips menjaga kesehatan di bulan Ramadan yang akan menemani Sobat Malgrisa semua dengan obrolan seputar kesehatan di bulan Ramadan bersama salah satu pengajar di MAN 1 Semarang. Tidak hanya mengajar, beliau juga merupakan salah satu wakil kepala madrasah di bagian kurikulum. Sobat Malgrisa pasti sudah tidak asing bukan dengan sosok beliau ini? Mari kita sambut beliau, Ibu Helina Pancawardhani, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan Islam. Yeay, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Masih semangat tidak Ibu dalam menjalankan ibadah puasa hari ini? Selalu semangat dan sehat selalu, harus demikian, selalu ceria. Oke, sesuai dengan moto MAN 1 Semarang ya Bu. Bu Helina ini tuh adalah sosok guru yang selalu menerapkan moto ceria dalam kesehariannya ini ya. Nah, terima kasih kami ucapkan sebelumnya kepada Ibu Helina yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu Ibu bersama kami. Dan semoga apa yang Ibu sampaikan pada hari ini bisa memberikan wawasan bagi Sobat Malgrisa semua tentang seputar kesehatan di bulan Ramadan ini ya Bu ya. Nah, sebelum kita masuk ke inti, boleh Ibu menyapa itu pada para Sobat Malgrisa di luar sana, mungkin juga bisa menceritakan sedikit profil Ibu Helina sendiri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga tetap selalu dalam keadaan ceria, sehat, sehingga puasa kita kali ini akan berjalan dengan lancar. Baik, perkenalkan saya Helina Pancawardhani yang akrab dipanggil dengan Bu Lina. Di sini saya mengampu mata pelajaran kimia dan saya menjadi pengajar di MAN 1 sejak tahun 2005. Dan saya menjabat sebagai kepala madrasah di bidang kurikulum sejak tahun 2021. Wah, Masya Allah, ternyata Ibu Helina sudah lama sekali ya mengajar di MAN 1 Semarang ya. Iya. Jadi guru kimia terus nih. Pernah juga sih ada ngajar matematika waktu tahun berapa ya, awal-awal di sini, tapi selanjutnya mengajar kimia gitu. Tapi kan bidang saya aslinya di kimia gitu. Kalau boleh tahu dari lulusan mana ini? Saya baik dari sarjana maupun pasca sarjana dari Universitas Negeri Semarang. Oh, Masya Allah, keren banget dari Ibu ini. Oke, baik Ibu. Nah, jadi Sobat Malgrisa semua, di bulan Ramadan ini kita tentunya ingin menjalankan ibadah puasa yang penuh berkah selama 1 bulan penuh ini. Nah, kalau Sobat Malgrisa mau tahu ya, bulan Ramadan ini tuh tidak hanya menjadi sarana untuk kita memperbaiki diri untuk menjalankan ibadah semata, namun ibadah puasa yang kita lakukan ini ternyata juga bermanfaat loh bagi kesehatan. Nah, salah satunya yang akan disampaikan oleh Ibu Helina ini contohnya. Nah, baik dari Ibu Helina sendiri, bagaimana pendapat Ibu tentang menjaga kesehatan di bulan Ramadan itu seperti apa? Oke, baiklah. Sebelumnya kita ke dari sahabat Rasulullah dulu, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau menyampaikan bahwa Rasulullah bersabda bahwa berpuasalah, niscaya kalian akan sehat. Ya. Jadi dengan berpuasa itu kita akan mendapatkan salah satu manfaatnya adalah kesehatan, demikian. Jadi ini sangat penting sekali karena dengan berpuasa akan banyak hal-hal yang terkait dengan kesehatan yang akan kita peroleh. Ya, contoh ini yang pertama nih, kita akan bisa mendetoks tubuh. Jadi dengan berpuasa kita bisa mendetoks tubuh. Kenapa bisa demikian? Karena racun-racun itu banyak terdapat di lemak. Ya, terdapat di lemak. Kemudian lemak itu nanti ketika kita di bulan Ramadan, lemak akan menggantikan karbohidrat sebagai energi. Nah, sehingga ketika terjadi pemecahan lemak ini, maka racun-racunnya juga akan ikut larut, akan ikut keluar bersama dengan feses, keringat, ya, kemudian air seni. Sehingga tubuh kita akan menjadi sehat. Ini salah satu manfaatnya. Kemudian manfaat yang lain, contohnya, ini cewek-cewek nih biasanya suka diet nih. Nah, maka ketika di bulan Ramadan otomatis berat badan juga bisa turun. Tapi jangan sampai ya nanti setelah lebaran naik lagi, turunnya 1 kilo, naiknya 5 kilo. Nah ini yang pola hidupnya harus tetap dijaga. Jadi apa yang sudah baik di bulan Ramadan tetap harus dipertahankan. Ini beberapa manfaat diantaranya seperti itu. Kemudian salah satu syarat orang berpuasa adalah sehat. Ya, jadi kalau nggak sehat berarti ya jangan puasa, disehatkan dulu biar jadi berpuasa sehingga kita akan mendapatkan manfaat setelah sehat, puasa
dapat manfaat sehat lagi nih. Nah, bagaimana sih ya supaya tetap sehat kan gitu ya. Supaya kita tetap bisa melaksanakan puasa kita dengan baik sampai di akhir. Nah, nanti ada tips-tips yang akan saya sampaikan. Gitu. Nah, lalu bagaimana sih cara Ibu Helina sendiri menjaga kesehatan Ibu saat puasa Ramadan? Saya punya 6 tips nih yang bisa nanti kita bagi-bagi ya buat anak-anakku sekalian. Jadi yang pertama itu mengatur pola makan yang seimbang. Ya, mengatur pola makan yang seimbang. Kita bisa menerapkan 4 sehat. Kalau bisa tambah 5 sempurna ya. Tapi kalau nggak bisa 4 sehat 5 sempurna, 4 sehat insya Allah sudah mencukupi. Nah, seperti yang terdapat dalam surat Quran surat Al-Baqarah ayat 168 yang bunyinya bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ard halalan thayyiban. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ya, artinya apa? Wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik. Dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata bagimu. Nah ini maka kita sudah diperintahkan oleh Allah untuk makan makanan yang baik. Ya, karena kita punya di kesehatan kita itu ada 4 sehat, maka kita ikutin 4 sehat itu. Apa 4 sehat itu? Yang pertama adalah karbohidrat. Cukupkan karbohidratnya, jangan berlebihan. Kemudian yang kedua adalah Protein. sayur-sayuran ya. Ya. Kemudian sayur-sayuran, kemudian ada lagi kacang-kacangan, ada sayur, ada lauk gitu kan ya. Ya, itulah 4 sehat 5 sempurna nanti bisa diterapkan dalam pada saat kita berbuka dan bersahur. Pilih makan makanan yang memang bagus untuk kesehatan pada waktu bulan Ramadan. Kemudian hindari mengkonsumsi makanan yang terlalu asin dan berlemak tinggi. Makanan yang terlalu asin dan berlemak tinggi, ya itu ya. Kemudian pilih metode makanan yang lebih memasaknya merebus, ya. Kemudian dikukus, dipanggang. Hindari makan makanan yang sifatnya diolah dengan cara digoreng. Tapi katanya kalau puasa itu nggak makan gorengan, wah lengkap ya. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, konsumsi cairan yang tepat. Karena kita itu dianjurkan untuk minum sebanyak 8 gelas per hari. Atau berapa liter? 2 liter. 2 liter 18. Gimana nih Bu? Kan kita puasa, ya kan? Nah, kita atur sebagaimana sehingga 2-4-2. 2 itu di waktu kita 2 gelas itu di waktu kita sahur, kemudian 4 gelas itu di antara kita buka sampai ke sahur, kemudian 2 gelas itu pada saat kita buka puasa. Jadi bisa menerapkan 2 untuk mengkonsumsi cairan sehingga akan mendapatkan 2 liter air. Itu ya, 2 liter air minum. Kemudian hindari minuman yang mengandung kafein. Contohnya apa minuman yang mengandung kafein? Kopi, kemudian ada teh, minuman bersoda. Nah, kenapa ya harus dihindari ini pada saat kita puasa? Karena itu bisa menyebabkan dehidrasi. Ya, mereka adalah senyawa-senyawa yang bersifat diuretik. Apa itu senyawa diuretik? Yaitu senyawa yang akan membuat kita lebih sering buang air kecil. Nah, pada saat kita puasa kan tidak ada pasukan air ya. Nah, kita keluarin terus tapi nggak ada masukan. Maka akhirnya gimana? Kita bisa mengalami dehidrasi. Demikian ini untuk yang tips yang kedua. Kemudian mengkonsumsi banyak buah-buahan ya. Buah-buahan yang tentunya mengandung air ya, mengandung air. Nah, yang ketiga nih ya, yaitu kita harus melaksanakan sahur ya. Bahkan kita disunahkan untuk mengakhirkan sahur. Seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa tasahuru fa inna fis sahuri barokah, bahwa bersahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada barokah, pasti ada barokahnya. Nah, kita nggak boleh nih melewatkan waktu sahur dan kita disunahkan untuk mengakhirkan sahur ya. Manfaatnya banyak, diantaranya makan makanan yang kita makan itu akan lebih lama kita dicerna. Tidak, misalkan jam 11 kita mau tidur, malas bangun sahur dulu. Nah, ini malah tidak bagus ya. Apalagi menjelang tidur kok makan, itu tidak bagus. Nah, kemudian kita juga bisa nanti sholat subuhnya nggak lewat nih ya. Kalau biasanya kalau kamu males, nanti aja sahurnya jam 3, padahal subuhnya jam 4:30. Sahurnya jam 3. Udah kenyang nih, lapar udah kenyang nih, tidur gitu ya. Nanti kebablasan sehingga kita setelah subuhnya itu akan terlewat. Nah, makanlah makanan yang kaya akan protein dan karbohidrat kompleks. Nah, karbohidrat kompleks itu karbohidrat yang dicernanya lama, sehingga kita akan bertahan rasa
kenyangnya itu bertahan lama. Nah, ini bisa sebagai tips yang ketiga. Kemudian tadi ya, selain karbohidratnya karbohidratnya kompleks, kita juga harus mengkonsumsi makanan yang tinggi serat, ya, tinggi serat. Kemudian hindari makanan yang terlalu manis atau berminyak, karena ini bisa mengakibatkan kita cepat haus. Ini ya, cepat haus, kemudian juga cepat lapar. Perbanyak minum air putih. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah berbuka puasa dengan bijak. Kalau tadi sahurnya itu diakhirkan, kalau buka puasanya itu disegerakan. Buka puasanya disegerakan. Nah, biasanya nih kalau kamu buka puasa, makannya kayak apa? Semua makanan dimakan, karena pada siang hari biasanya kita lapar mata ya, semuanya dibeli. Balas dendam. Balas dendam, maunya dimakan semua, padahal itu tidak baik. Bahkan Rasulullah sendiri bukanya dengan apa? 3 biji kurma. 3 butir kurma. 3 butir kurma dan air minum, air putih. Lah ternyata ini ada manfaatnya, ada kaitannya dengan kesehatan. Kurma yang dikonsumsi oleh Rasulullah biasanya berjumlah ganjil. Kalau nggak 1, 3, 5, 7. Nah, tapi karena kita tidak boleh mengkonsumsi makanan yang terlalu manis, maka jumlah kurma yang bisa kita konsumsi pada saat kita berbuka itu cukup 3 butir. Itu sudah memenuhi nilai gizi untuk mengganti makanan yang tadi sudah hilang. Dan kadar airnya pun juga sudah cukup untuk menggantikan tadi yang juga hilang pada waktu kita berpuasa. Kemudian pilihlah makanan yang mudah dicerna. Seperti itu biasanya saya kalau menerapkan ketika kita berbuka puasa. Nah, makannya bagaimana? Makannya apakah setelah salat tarawih atau setelah salat maghrib? Biasanya makannya adalah setelah salat tarawih. Salat tarawih baru kita makan. Nah, pada waktu kita habis salat maghrib, kita bisa mengkonsumsi makanan yang apalah, misalkan ya mau bikin gorengan ya nggak usah terlalu banyak, 1-2. Misalkan ya kolak, ya gorengan, makan nasi, itu kan karbonya terlalu banyak. Sehingga nanti biasanya kita pada waktu kita akan tarawih gimana? Ngantuk. Ya kan? Ngantuk, terlalu berat. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, olahraga nggak nih? Tetap olahraga dong, ya kan? Orang puasa olahraganya nggak usah lama-lama dan jangan terlalu berat. Bisa yoga, saya biasanya yoga. Kalau nggak jalan kaki aja, sebanyak 30 menit. Kapan waktunya? Ya jangan siang hari dong. Ya kan? Jangan pagi-pagi jam 9, jam 10, nanti sempat lapar. Kapan? Yaitu pada saat kita menjelang berbuka puasa. Nah, selain hanya ngabuburit nyari makanan nih, kita bisa jalan-jalan, cari tempat yang nyaman, ya kan? Sambil lihat-lihat keadaan, nunggu waktu buka, jalan-jalan, ya kan? Selama 30 menit cukup, itu seperti itu. Nah, yang terakhir adalah istirahat yang cukup. Kan biasanya kita malam hari nih, kalau kita puasa kan banyak melaksanakan ibadah ya. Malam biasanya tadarus, kemudian apa salat tahajud dan seterusnya. Nah, manfaatkan waktu di siang hari untuk istirahat yang secukupnya. Itu tips sehat di bulan puasa bersama saya 6 tips tadi, insya Allah bisa diterapkan dan insya Allah akan selalu sehat di bulan Ramadan. Nah, caranya Ibu Helina itu supaya bangun sahur tepat waktu itu gimana, Bu? Tepat waktu ya? Iya. Biasanya kalau saya secara pribadi sih jam 3 saya sudah harus bangun ya. Karena nanti kan masak dulu dan seterusnya ya, melakukan ibadah dan lain-lain ya. Ya pakai alarm aja. Atau kadang-kadang kalau kita udah terbiasa ya, aku harus bangun jam sekian, kita tanamkan jam sekian aku harus bangun, jam sekian aku harus bangun, tertanam di otak sini sehingga ke bawah ke alam bawah sadar sehingga tiba-tiba bangun. Pernah nggak merasa seperti itu? Aku pengen bangun jam sekian, nanti tiba-tiba kita beneran bangun jam sekian. Tapi jangan lupa alarm adalah senjata. Ya, jadi kuncinya sugesti ya, Ya, Bu. sugesti. Yakin aja bahwa kita akan dibangunkan jam sekian gitu ya di antaranya. Tapi alarm tetap buat jaga-jaga ya kan? Oke, Masya Allah sekali ya. Jadi Sobat Malkrisa semua ini, Bu Helena ini sangat menerapkan pola hidup sehat ya. Bahkan di kala berpuasa pun beliau masih menyempatkan olahraga, jalan-jalan. Padahal biasanya kalau waktu sore-sore itu tuh malah lagi loyo-loyonya, udah nggak sabar, udah ngiler-ngilernya mencium Makanan bau ya. takjil ya. Bu Helena sendiri ada kayak rekomendasi entah itu takjil atau menu yang sehat mungkin untuk berbuka yang bisa dijadikan referensi bagi Sobat Malkrisa semua untuk mencari takjil ataupun memasak makanan berbuka yang tidak hanya enak tapi juga sehat. Mungkin dari yang biasa Bu Helena sendiri konsumsi mungkin. Oke, kalau saya ya, kita awali buka puasa seperti yang sudah disunahkan dari Rasulullah aja sih, yaitu kita makan atau mengkonsumsi 3 butir kurma dan 1 gelas air putih. Selanjutnya kita sholat dulu ya, sholat dulu lah.
Habis itu kita santai-santai setelah sholat, baru kita mengkonsumsi apalah makanan-makanan ringan kayak kolak misalnya ya. Kolaknya kolak stop aja, jangan kolak yang pakai santan. Kalau kolak pakai santan kan tadi lemak ya, kita nggak boleh banyak-banyak mengkonsumsi lemak. Artinya kita makan lemak yang lemak sehat aja lah. Lemak sehat itu ada di kacang-kacangan, semacam itu biji-bijian, kuaci itu bagus itu untuk makanan yang dikonsumsi di saat kita berpuasa. Itu bisa. Kemudian juga bisa kita misalkan mau makan dikit aja lah kita pakai atau ambil sayurnya dulu, sayur kita ngadu sayurnya itu bisa atau kita mengkonsumsi roti lah, roti-roti yang ringan ya. Kemudian setelah sholat tarawih baru kita makan. Nah, itu enak rasanya. Nah, udah itu yang saya lakukan, ya kan? Jadi ini ngomong saya baru pertama kali nih denger kolak setup itu tuh isinya apa aja Bu? Kalau nggak pakai santan itu jadi kuahnya bening gitu apa gimana? Kuahnya bening, jadi Oh. bumbunya cuma kayak gini sih. Air nih direbus ya, air direbus. Kemudian bumbunya cuma kayu manis, kasih cengkeh sedikit, kasih gula sama gula Jawa sama garam. Udah, itu aja. Garamnya dikit aja. Kemudian kita kalau sudah umum ya, basnya mendidih, baru dimasukkan pisangnya. Selesai. Gampang kok masaknya, bisa disambi apa ya gitu, cuci piring sambil masak bisa. Oke, jadi menarik banget ini nih salah satu mungkin menu berbuka puasa yang selain enak namun juga menyehatkan kolak setup ini ya, dari resep dari Bu Helina ini. Mungkin Sobat Malkisa bisa kapan-kapan mungkin bisa mencoba membuat sendiri atau mungkin kalau biasanya ada yang jualan nggak sih Bu? Ada ya, ada. Kan juga gini kadang-kadang mereka kalau jualan kolak pisang pakai santan juga santannya kan nggak mungkin yang kental ya, encer ya, tapi lebih baik kita pakai kolak setup aja. Di situ sudah ada gula Jawanya ya kan, ada bumbu kayu manis sama cengkehnya itu kan juga bagus untuk kesehatan. Ada pisangnya, udah buah nih ya, udah buah juga. Airnya tergantikan, buahnya juga dapat. Ya, karbohidratnya juga dapat dari mana? Dari gula Jawa. Oke, jadi salah satu variasi menu terbaru nih. Mungkin Sobat Malgriza mungkin ingin mencoba alternatif kolak yang lebih sehat, bisa dicoba ya ini mengonsumsi kolak setup waktu berbuka. Oke, jadi Bu Helina, terima kasih banyak Ibu Helina atas beberapa tips dan rekomendasi makanan yang semoga akan mendatangkan banyak manfaat bagi Sobat Malgriza semua untuk menjaga kesehatannya di bulan Ramadan ini. Ya. Nah, Bu Helina bisa ngasih kata-kata penyemangat gitu nggak sebagai penutup untuk podcast ini, mungkin seputar kesehatan atau mungkin terserah Ibu Helina mau menyemangati Sobat Malgriza semua agar tetap semangat. Oke. Apa ya? Baik. Bahagia dan tidaknya kita tergantung dari diri kita sendiri. Karena akulah yang tahu apa yang ku mau. Jadi kalau kita ingin sehat, kita harus bahagia. Siapa yang bisa membahagiakan diri kita sendiri? Tetap semangat, semoga puasa kita selalu menyenangkan dan kita akan sehat serta mendapatkan berkah dari puasa di bulan Ramadan. Baik, Sobat Malgriza, berakhirlah podcast Ramah episode 3 kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Helina bisa memberikan manfaat. Dan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.